Kemudian yang kedua, ada jenis keluarga yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, suaminya sudah mendapatkan jalan hidayah, tetapi istrinya tidak mendapatkan jalan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah menyebutkan keluarganya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam dan keluarganya Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, daraballahu mathalan lilladina kafaru, dan permisalan dari orang-orang yang kafir itu adalah keluarganya atau wanitanya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam dan wanitanya Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Bayangkan, suaminya orang yang sangat saleh, seorang nabi dan seorang rasul, tetapi istrinya justru berkhianat kepada suaminya. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa fakhanatahuma, bahwa mereka berdua, istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, berkhianat kepada suaminya. Dan kita tahu dalam bahasa Arab ketika disebutkan seorang istri berkhianat atas suaminya artinya selingkuh. Tetapi yang dimaksud di sini khianat yang dimaksud bukanlah selingkuh sebagaimana disebutkan oleh Abdullah ibnu Abbas, bukan perselingkuhan. Tetapi pengkhianatan yang dimaksud di sini adalah sebagaimana contoh misal pengkhianatan istri Nabi Nuh alaihissalatu wassalam saat dia mengatakan bahwa suaminya gila kepada kaumnya. Gara-gara Nabi Nuh membuat sebuah kapal di tengah padang pasir. Maka istrinya adalah orang yang pertama mengatakan bahwa suaminya gila. Dari sini ada pelajaran penting, bahwa sesungguhnya seorang istri sudah dikatakan berkhianat kepada suaminya saat istri itu menjelek-jelekkan suaminya. Seorang istri dikatakan berkhianat kepada suaminya saat istri itu menyebarkan aib suaminya. Apalagi aib dalam masalah-masalah yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Aib dalam masalah ranjang, aib dalam masalah rumah tangga, itu tidak boleh sama sekali, harus disimpan rapat. Jadi biasanya kalau kaum wanita itu punya teman curhat, biasanya kalau cerita ke temannya, aku mau cerita untuk meringankan beban yang ada di dalam dada. Ceritanya begini, tapi sebelum cerita tolong ya, jangan cerita ke siapa-siapa. Temannya bilang apa? Oke, gitu. Kemudian setelah itu didengarkan ceritanya, oke, sampai akhir, oh yaudah. Kemudian setelah itu temannya itu kumpul lagi sama temannya yang lain. Aku mau cerita ya, kasihan temanku itu. Temanku itu kasihan. Itu punya masalah. Masalahnya gimana toh jeng gitu. Masalahnya gini jeng. Bla 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 sampai akhir. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Oke. Terus seperti itu. Nanti yang ini bilang, kasihan banget itu temennya aku itu punya masalah gini. Masalahnya apa toh jeng? Masalahnya gini bla 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 bla. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Akhirnya semua jagat raya ini tahu semua masalahnya. Hanya gara-gara satu orang ini. Jadi sekali lagi, masalah rumah tangga atau aib rumah tangga atau aib suami itu gak boleh keluar sampai ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Harus disimpan rapat-rapat. Istri itu pakaian bagi suami. Suami adalah pakaian bagi istri. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kalian adalah pakaian bagi kalian, kalian adalah pakaian bagi kalian.
Suami adalah pakaian bagi istri, istri adalah pakaian bagi suami. Dikatakan pakaian karena menutupi aurat kita, menutupi kelemahan kita, menutupi cacat kita. Jadi sekali lagi, kita harus punya komitmen untuk saling menutupi aib dan kekurangan yang dimiliki oleh pasangan kita. Sekali lagi, maka kalau kita sampai menjelek-jelekkan pasangan kita, maka dikatakan berkhianat. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh istrinya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, mengatakan suami saya sudah gila, bikin kapal di tengah padang pasir. Maka dikatakan berkhianat. Karena Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa ini keluar dari kebiasaan orang Arab ngomong. Kalau dikatakan istri berkhianat itu artinya selingkuh. Tetapi bagi seorang nabi khianatnya bukan selingkuh. Karena kalau seorang nabi punya istri yang selingkuh, istri yang nggak benar, pasti nabinya adalah orang yang nggak benar. Karena at-thayyibuna lit-thayyibat, orang yang baik, laki yang baik untuk wanita yang baik. Wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Jadi nggak mungkin selingkuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah contoh istrinya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Kemudian contoh lain adalah istrinya Nabi Lut alaihissalatu wassalam yang dia berkhianat. Berkhianatnya adalah dalam bentuk istrinya itu memberitahukan kepada kaumnya atas kedatangan tamunya Nabi Lut alaihissalatu wassalam yang sangat rupawan. Ada pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini. Kaumnya Nabi Lut adalah kaum yang sangat menyukai perbuatan LGBT. Dan istrinya Nabi Lut bukanlah pelaku LGBT. Akan tetapi dia menjadi orang yang mendukung LGBT. Bayangkan, orang yang tidak melakukan sesuatu dari sebuah kemungkaran, tetapi dia termasuk orang yang mendukung perbuatan itu walaupun tidak melakukannya, maka dia dihukumi sebagaimana orang yang melakukannya. Maka dia dihukumi sebagai orang yang serupa dengan mereka. Lihatlah bagaimana istrinya Nabi Lut alaihissalatu wassalam saat dia memberitahukan kedatangan seorang tamu yang sangat rupawan, tamunya Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Dan ini merupakan salah satu pengkhianatan, bentuk pengkhianatan seorang istri kepada suaminya. Ketika tidak bisa menjaga rahasia yang seharusnya disimpan rapat-rapat oleh seorang istri. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran juga ada contoh keluarga di mana istrinya nggak benar, suaminya benar, sudah mendapatkan hidayah. Istrinya nggak benar, anaknya ada yang benar dan ada yang nggak benar. Yaitu contohnya adalah masih pada keluarga Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Saat Nabi Nuh alaihissalatu wassalam berdakwah sekian lama, tidak mendapatkan suatu hasil yang signifikan, Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal. Setelah itu ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan suatu banjir yang sangat besar, banjir yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya Allah menyebutkan dengan sebuah bahasa yang sangat luar biasa. Bahasa yang menunjukkan atas kedahsyatannya kejadian yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Ibaratnya sudah menggunakan bahasa yang sifatnya hiperbola, sangat luar biasa. Biasanya air turun itu lewat hujan atau lewat mata air. Tetapi di dalam Al-Quran Allah sampai menyebutkan bahwa ketika wafarat tanur, sampai yang namanya tanur. Tanur itu adalah tempat yang biasa dipakai oleh orang di Arab sana untuk masak roti. Biasanya di tanur itu nggak pernah ada air, nggak mungkin ada air. Itu tempat masak roti.
Karena antara api dan air sesuatu yang bertolak belakang. Kalau ada api pasti nggak ada air. Kalau ada air pasti nggak ada api. Dan tanur adalah tempat keluarnya api. Sampai-sampai pada zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, Allah mengatakan dengan sebuah gambaran wafarat tanur, sampai tanur aja, tempat untuk masak roti aja, sampai mengeluarkan yang namanya air. Begitu dahsyatnya banjir pada zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Kemudian ketika banjir sudah mulai meninggi, Nabi Nuh masih terus mengajak anaknya untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi Nuh mengatakan, ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku, naiklah bersamaku ke dalam kapal ini. Maka kata anaknya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, dia mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan naik ke atas gunung yang bisa menyelamatkanku dari bencana banjir ini. Sampai pada akhir kisah, semuanya tenggelam kecuali mereka yang naik ke dalam bahteranya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam.